pada saat seseorang dilaporkan, ada dua hal, berarti ada pelapor dan ada terlapor. Kalau pidana umum atau pidana khusus, itu berarti dilaporkan ke kepolisian, baik di Polres, Polda, ataupun di Bareskrim. Tinggal pasal berapa, karena ini kan delik aduan. Kemudian katakanlah muncul pasal 27 ayat 3, ini selalu nih munculnya. Pencemaran nama baik terkait Undang-Undang ITE, itu pasti pasal 27 ayat 3. Oke, dijungtokan lagi dengan pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP. Namun jangan salah, pasal 27 ayat 3 itu sudah diamandemen, ancaman hukumannya hanya 4 tahun. Artinya apa? Kalau misalnya sudah cukup bukti pada saat penyelidikan, kemudian dinaikkanlah menjadi sebuah penyidikan, otomatis status terlapor itu naik menjadi tersangka. Karena sudah melakukan gelar perkara penyidik tersebut. Baik gelar perkara unit atau gelar perkara dengan wasidik. Jadilah seseorang yang dilaporkan tadi, yang tadinya terlapor menjadi tersangka. Kemudian kita lihat lagi konstruksi hukumnya. Kalau dilaporkan hanya pasal 27 ayat 3, itu tidak boleh ditahan. Meskipun sudah menjadi tersangka. Karena apa? Ancaman hukumannya turun menjadi 4 tahun. Sebelumnya memang 5 tahun. Artinya penyidik sampai ke pimpinannya, kalau di Polres berarti Kapolres, itu tidak boleh menahan tersangka. Karena ancamannya di bawah 5 tahun. Dan sesuai KUHP, itu tidak boleh ditahan. Hanya yang 5 tahun ke atas saja yang boleh ditahan. Artinya terlapor menjadi tersangka dan tidak boleh ditahan. Tinggal mekanismenya apa? Apakah melakukan restoratif justice pelapor dengan tersangka atau tidak? Artinya polisi harus mendamaikan di sini. Didamaikanlah antara pelapor dengan yang sekarang jadi tersangka, tadinya terlapor. Persis seperti kasus Lesti sama suaminya kan. Damai, dicabut laporan polisi. Polisi bikin SP3. Nah, apakah ini ada pola itu nggak? Ada restoratif justice nggak? Ada pemaafan nggak? Ada dimaafkan nggak? Pelapor memaafkan tersangka karena mungkin sudah minta maaf, tidak akan melakukan lagi. Dan ingat, di ilmu hukum itu ada namanya culpa, yang artinya kehilafan, bukan dolus saja kesengajaan. Artinya ada asas pemaaf di sini. Kalau kita lihat norma ilmu hukum pidana. Kalau terlapor, tersangka sudah minta maaf, eloknya ya dimaafkan sajalah. Kenapa kita harus tanda kutip membuat orang akhirnya menderita terus-menerus? Proses di kepolisian, kemudian tahap 2 di kejaksaan, kemudian di pengadilan, berproses sidang dakwaan, sampai sidang putusan butuh waktu hampir 4 bulan. Di dalam persidangan baru diputus oleh majelis hakim. Itulah Indonesia, persis seperti Belanda dan Perancis, menganut Eropa Continental Justice System. Di sini belum ada kesepakatan, belum ada pernyataan dari pihak Mbak Dewi untuk mencabut. Insya Allah nanti saya runding. Gimana nanti hati saya mau sholat dulu di rumah, mau ngaji-ngaji dulu seperti biasa. Terus saya pertimbangkan gimana gitu. Saya ikutin ibu saya aja, yang terbaik. Itulah masih saya pertimbangkan, doanya aja ya. Sementara masih berjalan, belum ada mediasi musyawarah mufakat dari Mbak Dewi sendiri, dan Ibu lagi mempertimbangkan apa yang tadi sudah disampaikan dari terlapor. Jadi kami mohon waktu untuk Ibu tadi sudah menyampaikan supaya Ibu lebih berpikir lebih tenang. Sebetulnya gagal atau tidak gagal tuh belum ada keputusan itu. Jadinya ini kan pertemuan udah beberapa kali, cuma ini kan dengan ibunya baru sekali ini kan. Makanya tadi kan Mbak Dewi bilang semuanya tergantung ke ibu gitu kan. Makanya tadi mediasinya belum ada keputusan. Jadi hasilnya tadi adalah kepengen tahu ungkapan dari penyesalan, permohonan maaf segala macam gitu kan,
ibunya tadi belum tahu, baru disampaikan tadi kan. Makanya tadinya ibunya Dewi Persik akan mempertimbangkan itu, apakah itu ikhlas atau tidak. Makanya dia mungkin akan istiqomah dulu lah. Bersama keluarga. Ya, bersama keluarga nanti akan diputuskan dan mungkin nanti ada pertemuan selanjutnya. Jadi belum ada suatu keputusan dari kita atau keputusan dari Polres bahwa mediasi itu berhasil atau gagal. Ya, kami menunggu dari ibu karena seperti tadi ibunya Mbak DP sampaikan bahwa beliau mau sholat istiqoroh dan juga ingin berbicara bersama keluarga besar baik di Jakarta maupun yang di luar kota. Jadi mungkin kita menunggulah informasi dari Mbak Dewi apa hasil dari kesepakatan ataupun musyawarah dari pihak keluarga, keputusannya seperti apa, nanti akan kita sampaikan ke teman-teman media informasi ini ke depannya. Ya Allah, antara tega sama nggak tega gitu. Kalau misalkan aku tega untuk memenjarakan, itu pasti akan jadi beban moral untuk saya. Kalau saya tuh tega, kalau saya nggak tega, takutnya dia berulang lagi. Karena setelah tadi ibu menyampaikan apa yang dialami oleh ibu selama ini dengan terjadinya apa yang dilakukan oleh terlapor, dari pihak keluarga Mbak Dewi mengajukan saran ataupun syarat yang tadi sudah disampaikan langsung kepada terlapor untuk melakukan permintaan maaf secara langsung, mengakui apa yang sudah disampaikan itu untuk diklarifikasi semua ya Bu tadi ya, intinya Ibu ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.